Halo, selamat pagi Johannes. Pagi Pak. Oke, Johannes ini adalah sebagai ketua MPK ya? Oh enggak Pak, saya wakil. Wakil Ya, MPK, wakil ketua perwakilan. MPK itu musyawarah Majelis perwakilan kelas. Ya. Jadi majelis perwakilan kelas itu mewakili kelas-kelas di seluruh sekolah ya untuk menjadi perwakilan dan disebutkanlah itu MPK. Tugas MPK apa sih? Sebenarnya dari MPK ini kan kita kan ada MPK sama OSIS ya Pak. OSIS ya. Nah, jadi MPK ini sebagai yang kayak bagian legislatifnya dari legislatifnya. dan ya OSIS itu eksekutifnya. Oh, jadi mengawasi ya, gitu. Kayak ya. MPR. Iya, kayak MPR-nya. Berarti dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti halnya latihan dasar kepemimpinan atau perekrutan, berarti peran MPK itu sangat vital ya. Iya. Karena justru yang mengurusi OSIS-nya kan ya. Iya. Oke, baik. Nah, terkait dengan posisi kamu sebagai perwakilan dari MPK, Pak Asep ingin bertanya kepada kamu ya. Yang ingin Pak Asep tanyakan, kira-kira kalau kamu memandang latihan dasar kepemimpinan siswa, pernah kan kemarin? Iya, pernah. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa diperbaiki atau apa yang bisa menguatkan LDKS yang sudah ada itu ya, sehingga kolaborasi, sehingga kegiatannya itu menjadi lebih bermakna untuk kamu. Kira-kira kamu punya pendapat enggak gitu ya tentang LDKS yang sedianya nanti akan dilaksanakan oleh kamu sebagai panitianya? Sebenarnya yang kemarin tuh udah bagus. Ya, udah cukup bagus dan kayak dari saya sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuman mungkin kalau misalnya emang kan kita kan tujuan LDKS kan latihan dasar kepemimpinan. Terus selain itu kan dengan kita dikumpulin di satu tempat, pasti semoga kita bisa nambah chemistry, kita nambah lebih akrab segala macamnya. Mungkin dari waktunya itu bisa lebih dipanjangin. Dan untuk mungkin kalau misalnya tadi sesuai yang tadi kita dengar itu kayak mungkin ada beberapa keterlambatan, mungkin itu bisa lebih diperbaiki, kayak mungkin itu masalah di rundown atau segala macamnya. Dan kayak kemarin tuh sebenarnya sempat ada kan, sebenarnya kemarin tuh ganti plan kalau dari yang saya lihat ya, soalnya kan kemarin tuh tadinya pengen di lapangan, cuman karena hujan kan. Nah makanya mungkin semoga kalau misalnya emang kita ada kesempatan untuk di luar Semada yang emang udah ada mungkin payungnya gitulah ya, ada tempat untuk berteduh. Dan emang itu bentukannya outdoor, walaupun outdoor tapi ada kayak atapnya. Dan kalau misalnya kayak gitu, menurut saya bisa lebih lebih asik lah, kita bisa lumayan bebas kita ngapain sih. Yang Pak Asep tangkap adalah dari waktu ya penguatannya, supaya chemistry antar anggota, kolaborasi antar anggota itu menjadi lebih erat lagi. Satu. Yang kedua dari konten, dari materi yang ada yang diberikan. Kira-kira ada masukan nggak harusnya materi seperti ini? Mungkin kalau dari saya ya, konten tuh kemarin udah cukup bagus ya kan, kayak kita dapat ada banyak materi. Cuman mungkin kemarin tuh 3 materi sekaligus kan ya, mungkin rada bosan. Mungkin kalau dari saya sendiri tuh kayak mungkin kita biar sekalian akrab juga bisa ditambahin kayak games kecil kayak gitu-gitu sih. Jadi pembawaan materinya cukup agak membosankan. Waktu kemarin berarti narasumbernya internal dari sekolah atau eksternal? Internal semua. Ya, dari guru ya. Iya, ada yang dari guru, ada yang dari OSIS. Baik. Dari justru materi itu kan justru yang akan membekali kalian ya selama itu. Nah, jadi kalau misalkan materinya agak cenderung monoton, mungkin nanti masukannya ya untuk kamu nanti dibuat materi yang benar-benar bagus, yang bisa membawa semuanya itu masuk ke dalam fokus ke situ ya. Yang selanjutnya mengenai tempat nih. Kira-kira ada pendapat nggak mengenai tempat pelaksanaan yang dilaksanakan di sekolah ini seperti apa? Sebenarnya plusnya di sekolah itu karena kayak kita udah kenal sekolahnya, terus kayak kamar-kamarnya tuh gampang lah, kita banyak kelas segala macam. Jadi itu sebenarnya di sekolah tuh juga seru. Cuman kalau misalnya dari saya mungkin kayak ada kayak sedikit, mungkin kan itu karena kita mepet-mepet juga ya. Mungkin kalau misalnya emang dikasih waktu untuk lumayan lebih panjang, itu bisa lebih ada dekorasinya dikit di sekolahnya. Kalau misalnya emang seandainya kita bisanya di sekolah. Iya, jadi lebih wow gitu ya. Serius lah ya LDKS itu. Vibes-nya beda. Vibes-nya beda. Gitu. Kalau kamu memilih antara sekolah
atau tempat yang disediakan di luar? Kira-kira kamu memilih yang mana? Sebenarnya itu balik lagi tergantung kita mau buat acaranya tuh gimana sih Pak. Kayak kalau misalnya acaranya mau kayak kita pengen coba nih kayak ada outdoornya, ada outbound segala macamnya, gitu-gitunya. Kalau kamu pribadi prefer yang mana? Secara pribadi ya. Sebenarnya kalau saya sih lebih prefer ke sekolah. Karena kalau walaupun di luar itu kayak kesannya baru, cuman kalau di sekolah tuh kita gimananya kalau pengkondisian kan kita sebagai panitia ya, kita mau ngekondisiin apapun itu kita udah bebas. Siap. Oke, baik. Lebih jadi aman lah. Lebih aman, lebih mudah juga gitu ya. Nah, terkait itu ya, terkait tadi kamu punya pilihan tetap di sekolah, kamu juga sudah punya suara-suara, pendapat-pendapat. Kira-kira apa yang kamu harapkan dari LDKS ini nantinya gitu, ketika kamu sudah melaksanakan LDKS, kamu kan merasa itu kegiatan kamu gitu ya. Kira-kira apa yang kamu harapkan yang akan terjadi dan yang terjadi pada LDKS mendatang itu apa yang diharapkan? Ya sebenarnya kalau dari saya tuh ya Pak, kayak kita pasti pengen sukses ya kan, acaranya sukses, nggak ada keterlambatan apapun, nggak ada segala bentuk kesalahan. Cuman mungkin kalau itu kan terlalu idealis ya kan. Tapi ya emang karena sebenarnya pengen kayak gitu, dan kita mungkin untuk di kitanya, di panitianya, kita pengen kayak itu menjadi, kan itu kan udah bener-bener udah hampir bubar juga ya, udah mau lengser kan. Semoga dengan situ juga kita bisa lebih, selain merekanya yang kompak, kita juga bisa lebih dekat lagi, kompak lagi, akrab jadi lagi. Panitianya juga diharapkan solid gitu ya. Iya. Oke, jadi bisa jadi contoh juga. Baik. Oke, mudah-mudahan ya kegiatan kamu nanti ke depan ketika melaksanakan kegiatan ini bisa baik, bisa menjadi contoh untuk adik-adik kamu. Amin. Pelaksanaannya pun bisa wow, pendanaannya pun ya. Mudah-mudahan bisa maksimal. Baik, Johannes, itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas inputnya. Nanti saya diskusikan juga dengan pembina dan kesiswaan. Input dari kamu itu, tapi ya saya tidak akan menyebut orang per orang, tetapi ada masukan loh dari siswa seperti ini gitu. Kira-kira bisa enggak? Setuju ya? Mudah-mudahan LDKS menjadi lebih keren, lebih sukses. Iya, amin. Makasih ya. Ya, makasih Pak. Salam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Lutfi. Pagi, Pak Asep. Alhamdulillah bisa berjumpa ya. Pak Lutfi ini sekarang posisinya adalah sebagai staf kesiswaan ya Pak. Sebagai staf vokasi kesiswaan, artinya pasti tahulah kegiatan-kegiatan kesiswaan. Nah, yang ingin saya bahas itu adalah yang namanya ini Pak, latihan dasar kepemimpinan siswa, LDKS. Nah, Pak Lutfi kemarin ikut terlibat ya dalam LDKS terakhir. Nah, yang ingin saya tanyakan, seperti apa sih Pak LDKS yang ada di SMA 2 saat ini? Konsepnya itu seperti apa? Oh iya. Jadi LDKS itu kan sebetulnya latihan dasar kepemimpinan siswa untuk 2 kelompok ya. Untuk kalau di SMA 2 kita sebutnya EMPOS ya, MPK dan OSIS, dan juga tidak lupa ada perwakilan dari ekskul yang biasanya diwakili oleh ketuanya ya, ketua-ketua ekskul. Yang mana pada dasarnya intinya adalah baik EMPOS ya, MPK OSIS itu ataupun ekskul kan fokus utamanya adalah bagaimana kita mengedukasi anak untuk berlatih berorganisasi ya. Jadi jelas kontennya ya, prosesnya LDKS itu ya mengarah pada segala bentuk kegiatan yang dapat menunjang mereka
dapat mengeksekusi atau mengaplikasikan proker-proker mereka dalam 1 tahun ke depan. Itu sebetulnya yang gambaran yang paling umumnya ya. Iya. Nah, baik. Berarti kegiatan ini rutin ya, Pak? Rutin setiap tahun. Setiap tahun. Nah, betul. Kira-kira nih kalau misalkan saya rentang nilai, saya berikan rentang antara 0 sampai dengan 100. Kira-kira menurut Pak Lutfi sejauh mana efektivitas LDKS ini ya dalam membentuk karakter atau kepemimpinan dari siswa? Jelas LDKS sebagai pintu masuk utama ya, dan pertama itu sekitar 90-95% itu pasti ya, pasti sangat berpengaruh. Mengapa? Karena di situ mereka akan dilatih paling tidak alasan kenapa mereka harus berorganisasi, bagaimana cara menjalankannya, dan yang lebih penting adalah bukan hanya alasan-alasan filosofisnya semata, melainkan persiapan nantinya. Kan ini kan LDKS dipersiapkan ya untuk bisa mengeksekusi proker per proker gitu ya. Demi kegiatan sekolah gitu. Saya kira ya penting sekali. Kalau antara diberikan efektivitasnya rentang 0 sampai dengan 100, kira-kira menurut Pak Lutfi ada di kisaran berapa LDKS sekarang? Untuk yang sekarang saya percaya menuju 95%. 95%. Baik, berarti sudah efektif ya. Betul. Sudah baik ya. Betul. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kan masih ada 5% nih yang harus ditingkatkan. Ya. Kira-kira apa yang bisa menguatkan LDKS supaya LDKS yang ada nanti pada tahun yang akan datang itu bisa lebih baik dibandingkan LDKS yang sebelumnya? Ya. Nah, penguatan itu bisa berarti konsep, bisa berarti kegiatan-kegiatannya yang ditambah, atau mungkin apapun gitu ya, yang menurut Pak Lutfi bisa dimaksimalkan lagi. Jelas kalau untuk tahun ini dan insya Allah untuk tahun ke depan, sisa 5% itu dari hasil evaluasi tim kesiswaan sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana, ini lubang kecil yang harus segera ditutup adalah bagaimana di dalam proses LDKS itu, kalau saya personal ya, dan sebagai masukan ke tim juga, mensimulasikan satu bentuk proker ceritanya. Jadi kita simulasikan. Ayo, misalnya kita persiapan yuk, tim MPK OSIS bekerja sama dengan Ekskul, kita koordinasi, kita gabung untuk melaksanakan 17 Agustus misalnya untuk tahun depan. Ayo, kira-kira apa saja yang akan dipersiapkan. Itu saya kira itu akan menjadi pelengkap praktek kita simulasi praktek. Artinya ada kolaborasi ya, betul, antar setiap seksi mungkin ya, betul, atau setiap, kalau di pos sama MPK itu namanya apa, setiap bidang itu bidang ya, seksi ya, seksi keagamaan, seksi itu. Ya. Mungkin untuk 17 Agustus ada seksinya tersendiri, betul, ya, kan jelas melibatkan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PNR gitu kan ya. Jadi ada seksinya digabung dengan ekskul yang terlibat. Masuk dalam satu kelompok ya. Betul. Artinya ada kegiatan nyata ya, bagaimana siswa-siswa tersebut berdiskusi ya, Pak. Betul sekali. Nah, jadi mungkin itu yang akan dikuatkan ya depannya. Baik. Nah, kalau konsep itu nanti akan dilakukan, kira-kira porsi kegiatan tersebut dalam kegiatan LDKS kira-kira seperti apa? Apakah diperbanyak dari sekarang? Ataukah tetap waktunya, tetapi kualitasnya yang diperbaiki? Atau memang nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin dirasa tidak efektif akan dialihkan untuk kegiatan yang tadi? Karena kan jujur perlu waktu ya. Betul. Sampai dengan menghasilkan rekomendasi, menghasilkan proker, itu kan perlu waktu.
Ataukah mungkin LDKS-nya atau ditambah waktunya? Ditambah seperti apa? harinya misalnya. Ya, kalau kita, konsep Pak Lutfi. Saya sendiri sudah mempertimbangkan apakah mungkin misalnya LDKS yang tadinya misalnya 1 hari kita maksimalkan menjadi 3 hari gitu ya. Karena sangat saya setuju sama pilihan yang terakhir ya. Iya. Sebetulnya untuk waktu tidak diubah misalnya. Maksudnya waktu pelaksanaan per harinya tidak, tapi mungkin porsinya karena itu memang perlu dicontohkan, diaplikasikan ceritanya ya. Iya. Kuantitasnya, kuantitas hari ini. Sehingga nanti siswa ketika sudah masuk ke dunia kegiatan real, dia nggak kaget ya Pak. Satu tidak kaget, mereka terbayang apa yang harus mereka lakukan. Betul. Karena sudah dirancang di awal. Ya. Dan mungkin kalau sudah ada rancangan, evaluasi guru juga mungkin bagaimana Pak? Lebih mudah atau gimana? Saya kira akan lebih mudah dan lebih terkontrol karena kan kita tidak hanya sekedar apa. Ini kan kegiatan tahunan ya. Iya, kita butuh semacam kayak blueprint blueprint untuk intinya kan kita tutup lubang yang kurang, kita perbaiki terus. Monitoringnya lebih mudah ya Pak ya? Monitoringnya lebih mudah. Makanya evaluasi dari pihak guru pun juga akan lebih maksimal. Dari tim baik. Bagus sekali nih idenya, dan menurut saya dengan adanya proses kerja seperti itu nanti ada yang dinamakan voice, choice, dan ownership ya Pak di dalam kepemimpinan siswa itu. Mungkin suara, pilihan dan kepemilikan kegiatan juga mungkin bisa lebih tinggi ya Pak. Coba kalau Pak Lutfi memandang ketiga aspek ini, kalau dalam kegiatan tadi implementasinya seperti apa tuh? Alhamdulillah kalau untuk di SMA 2 Depok untuk baik untuk voice, choice pilihan ataupun ownership, kita meskipun tim kesiswaan yang memang tanda kutip memiliki power untuk mengontrol kegiatan LDKS, tapi kita tetap untuk dari misalnya choice, kita mau mengadakan di tanggal berapa, kita kan menyesuaikan sama rentang waktu mereka ya persiapannya. Bukan berarti kami gitu ya dari tim kesiswaan langsung menentukan pokoknya ini tempatnya di sini ya, kegiatannya ini, enggak. Tapi ada ya. Ada. Jadi choice itu sangat penting. Voice pun, untuk voice itu sebetulnya guru ini ya bukan ngikutin anak, tapi kita diskusi bareng gitu. Jadi diskusi bareng. Kolaborasi itu saya kira penting karena bukan hanya ini kan ngomongin ownership juga bukan hanya milik guru, bukan hanya milik tim kesiswaan, tapi untuk semuanya. Jadi saya kira kerjasama di antara keduanya itu juga penting. Keren sekali ya Pak. Jadi seperti tadi bergerak sendiri gitu ya. Seperti tadi dengan kegiatan berkelompok itu otomatis suara siswa, pilihan siswa, rasa memilikinya lebih tinggi pada kegiatan-kegiatannya pasti, dan di saat pelaksanaannya pun pasti sudah tidak kaget, mereka tidak kaku lagi untuk berbicara tidak kaku lagi untuk misalkan memberikan ide pilihan tertentu. Kemudian yang terakhir untuk pelaksanaan tempat menurut Pak Lutfi lebih memilih tempat yang mana? Apakah dilaksanakan di sekolah atau di tempat lain yang lebih lebih tempatnya lebih representatif gitu ya? Kalau menurut Pak Lutfi pendapatnya? Kalau saya pribadi untuk pelaksanaan lebih dari 1 hari, saya jelas memilih untuk kita nyebutnya outing class, bukan? Outing di luar lingkungan sekolah. Karena kan bagaimana argumentasinya? Satu, kalau kita adakan di lingkungan sekolah, jelas kita harus sadar bahwa sekolah kita berada di lingkungan warga. Sedangkan LDKS itu kan kegiatan yang cukup padat gitu ya. Jadi kita butuh satu lokasi yang bukan hanya representatif, juga paling tidak mengganggu ketertiban atau ketenangan orang-orang di sekitar gitu, lingkungan sekitar. Saya kira di luar itu yang cukup luas juga mungkin tempatnya. Nah, udah dapat poinnya sih Pak. Jadi LDKS sudah bagus, tapi ada penguatan sedikit lah ya. Terutama tadi di bagian bagaimana konten dari LDKS sendiri isinya itu benar-benar bagaimana
mensimulasikan dan benar-benar mengeluarkan output berarti ya Pak, ada output dari kegiatan itu, realnya berupa proker yang memang sudah disepakati, dan ini bagus sekali, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Pak berarti ya. Amin. Dan tentu saja menjadi praktik baik juga untuk siswa nanti yang tahun depannya gitu. Baik, terima kasih Pak Lutfi, sukses. Mudah-mudahan sama-sama Pak, saya terima kasih juga. Kegiatannya berjalan lancar. Amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Andika. Selamat pagi Johannes. Kita berjumpa di sini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol aja nih, Nah, Pak Asep ingin pada kesempatan kali ini Andika sebagai mantan pengurus OSIS dan MPK bisa membagikan ceritanya atau pengalamannya ketika menjadi pelaksana LDKS ya, dan Jonathan juga bisa mendengarkan dan menyerap ilmunya. Nanti pertanyaannya dari Pak Asep dulu. Nanti kalau kamu ada yang ditanyakan, kamu nanya aja. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Andika, LDKS yang kemarin dilaksanakan itu panitianya dari siapa saja? Dari yang pertama itu ada yang pasti ada MPK OSIS angkatan 35. Yang kedua itu ada ketua-ketua eskul dari angkatan 35 perwakilannya. Itu maksud Pak Asep penyelenggaranya itu juga? Iya, penyelenggara dari MPK OSIS dan ketua eskul. Kurang lebih berapa orang? Total kemarin itu semua itu 60-an Pak panitianya. Panitianya. Iya. Sedangkan pesertanya? Peserta itu hampir 100-an. Oh, 100. Ini kegiatan besar ya. Benar. Nah, ketika Andika menjadi pelaksana, Andika posisinya sebagai apa waktu itu? Kebetulan saya ketua LDKS ya Pak. Oh, ketua LDKS-nya, pas ya jadi. Nah, ketua LDKS-nya nih, dengerin. Nah, langkah awal yang dilakukan pada saat sebelum LDKS apa waktu itu? Waktu itu pertama jadi kan kita buat forum dulu ya Pak sama ketua eskul dan MPK OSIS. Kita langsung bagi-bagi seksi acaranya, seksi acara, PHD, perlengkapan. Oh, dalam rapat ya? Iya. Rapat awal. Rapat. Oke, terus? Jadi itu ada first time dulu pertama ketemuan di ruang, waktu itu di ruang IPA 1. Kita rapat, kita rembukin acara mau seperti apa. Baru nanti kita kan emang sebelumnya kan udah ada PJ-PJ-nya Pak. PJ-PJ itu tuh dari MPK OSIS. Nah, PJ-PJ itu baru merekrut ketua-ketua eskul dan anggota OSIS lain masuk ke acara tersebut. Iya. Setelah itu setiap si itu akan mengadakan rapat. Rapatnya itu ada yang diadakan offline dan online. Waktu itu si acara itu rapat di 12 IPA 4. Itu kita membahas rancangan acara seperti apa, kegiatannya apa aja, terus ada games-gamesnya pastinya. Terus untuk yang seksi PHD-nya itu kita merancang feeds di IG Empos, story-storynya seperti apa. Lalu yang perlengkapan tuh kita menyiapkan barang-barang yang diperlukan, seperti barang-barang buat api unggun, buat tes-tes yang malam-malam yang. Berarti rangkaian acara itu dari kalian, dari siswa ya, dari panitia. Waktu itu acara diajukan ke pihak pembina OSIS nggak? Diajukan Pak. Diajukan. Ada perubahan nggak? Ada perubahan. Jadi itu awal tuh kita kan tidak mau mengadakan api unggun Pak. Tapi gara-gara karena malam nih seru, terus kata pembina coba adain api unggun aja. Boki ya? Iya, Boki. Oke. Jadi ada saran ya dari pembina. Oke. Nah, menurut kamu sebagai ketua panitia, kalau ada kepuasan dari 0 sampai dengan 100, kegiatan LDKS kemarin ada di angka berapa? 90. Iya. Oke, baik. Nah, kalau 90 kan pasti ada lebihnya. Yang menurut kamu paling menonjol lebihnya LDKS ini dibandingkan LDKS sebelumnya apa? Yang pertama kan waktu LDKS tahun lalu kan 2 sesi ya Pak, online dan offline. Nah kalau itu benar-benar offline semuanya. Dan ada acara tambahan seru kayak malam keakraban api unggun. Ada makrab. Iya Pak. Oke, jadi yang diharapkan oleh kalian terlaksana ya, adanya itu ya, makrab ya. Terlaksana. Ada nggak yang lain-lain yang ingin diharapkan ada dalam LDKS itu tapi belum ada?
niatnya tuh kan kita maunya tuh LDKS di luar ya Pak. Oke. Ya, cuma karena emang situasi tidak mendukung, jadi kita mengadakan di sekolah. Oke, jadi pengennya mau di luar gitu ya? Iya, pengen di luar Pak. Kira-kira kalau tempat yang di luar yang diinginkan itu seperti apa? Waktu itu kita sempat mau survei di The Kandang Pak. Oh, The Kandang. Iya. Oke. Kenapa ingin di luar? Alasan? Karena kan pasti kan di luar tuh lebih seru ya Pak ya. Seru. Lebih di alam terbuka. Apalagi The Kandang tuh vibes-nya juga bagus buat LDKS. Terus ada lapangan juga di situ Pak khusus buat kayak api unggun yang lebih besar. Oke. Sip. Oke, tadi bicara keunggulannya sudah 90 dan sudah disebutkan. Sekarang kalau ada 10% nih yang kira-kira kelemahannya yang perlu diperbaiki apa? Pasti ada waktu Pak. Waktunya apa sih waktu itu terlalu sedikit. Iya, terlalu sedikit. Waktu kan kita kan buat games yang malam-malam itu kan juga terbatas ya Pak. Karena malam itu kita niat sama ini Pak, malam itu kita tuh niatnya ada mau apa sih malam-malam yang kayak ada ceramah subuh-subuh. Cuma karena waktunya mepet Pak karena habis karena games dan post to post gitu, jadi dipotong tidak diadakan. Jadi kurangnya itu karena waktu ya? Iya benar Pak. Oke, baik. Nah, jadi evaluasinya sudah ada tuh ya, jadi waktu. Nah, kalau misalkan kalian ketika kegiatan ada peran alumni terlibat nggak? Tahun kemarin tidak ada Pak. Tahun ini nggak ada? Tidak. Luar biasa. Ya, jadi benar-benar kalian kegiatannya pure dari kalian. Dari angkatan kita. Kalian lebih nyaman seperti itu apa lebih nyaman melibatkan alumni? Lebih nyaman seperti ini Pak. Oke. Karena pasti kan acara kan pasti kita yang kita megang. sendiri ya. Oke, tanpa campuran. Baik, sebenarnya sudah bagus ya acaranya nih. Ini kamu belajar ya sama Andika. Nah, oke. Tadi saya dengar kegiatan yang ceramah artinya yang untuk membina mental dan karakter mungkin agak terlewat karena waktu ya. Iya benar Pak. Dan juga habis oleh games post to post dan yang lainnya. Nah, kira-kira menurut kamu untuk mengatasi hal tersebut saran kepada Jonathan ya? Johannes kira-kira apa? Mungkin kan kemarin kan kepotong juga kan karena ada api unggun malam keakraban. Mungkin di waktu itu tuh bisa dimepetin lagi lebih sedikit. Mungkin karena waktunya lama di situ dan malamnya juga persiapan juga terlalu lama, jadi mungkin waktu malam keakrabannya dimepetin dan waktu tidurnya juga dipercepat. Oke. Ada kemungkinan nggak untuk nambah 1 hari? Kalau misalkan kamu diberi opsi nambah 1 hari, kira-kira milih yang 2 hari ini apa yang 3 hari? Yang 3 hari Pak. Yang 3 hari lebih leluasa. Iya benar. Oke, kalau dari Pak Asep cukup nih. Kita sudah belajar ya dari pengalaman Andika. Ada pertanyaan nggak dari kamu untuk pertanyaan? Sekarang sih belum ada. Cuman kan kita kan ini kan baru tahu dasar-dasarnya aja kan ya, kayak secara garis besarnya gimana. Terus kayak udah kebayang juga sebenarnya acaranya bakal kayak gimana. Cuman kalau misalnya untuk yang pertanyaan-pertanyaan belum ada sih sebenarnya. Sudah diwakili ya oleh Pak Asep tadi. Tapi ada pembelajaran ya, gambaran ya tahun depan. Kira-kira Andika kalau nanti Johannes mau nanya-nanya boleh ya? Boleh Pak. Boleh ya. Dan yang lainnya nih nggak cuma Johannes, mungkin dari ketua OSIS-nya dan yang lainnya. Oke, terima kasih Andika, terima kasih Johannes. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya.